Halo loh, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda bersama Bung Rocky Gerung. Saya Hersubun Arif. Bung Rocky banyak yang bertanya-tanya nih foto Anda bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ada yang Anda tampak sedang berpidato dan Pak Listio Sigit berdiri di sebelah Anda. Apakah ini eh, apa sinyal bahwa Anda sudah mulai bersiap-siap masuk ke dalam kekuasaan? Sebelumnya kan heboh juga itu foto Anda tampak sedang makan, saya nggak tahu makan siang atau makan malam itu, dan kemudian dilanjutkan dengan foto bersama Wakil Ketua DPR yang juga ini politisi dari Partai Gerindra Don Dasko. Ya benar, harus ada banyak yang bertanya karena beredar foto saya bersama Pak Sigit, Jenderal Sigit. Di dalam foto itu ada banyak jenderal di belakangnya, ada kabar eskrim segala macam. Tapi itu adalah foto saya bersama Pak Kapolri dan atas undangan Kapolda Riau, yaitu eh, Pak Heri Heriman yang juga teman saya, untuk meresmikan dan memulai satu era baru yang mungkin bisa disebut sebagai green policing. Artinya melibatkan polisi, ya, bukan saja melibatkan, menjadikan polisi ada di depan atau garda depan untuk memulai proses penghijauan negeri ini, karena kita tahu negeri ini diporak-porandakan oleh akumulasi kapital, oleh perusakan lingkungan yang melanggar hukum segala macam, illegal logging, pembabatan, bahkan pembakaran lahan secara sengaja. Dan Riau itu lengkap penderitaan lingkungannya tuh, mulai dari soal hutan, soal ekstraktif industri, macam-macam lah di situ. Jadi kita mulai, saya mewakili Tumbuh Institute supaya nggak salah. Tumbuh Institute itu adalah satu upaya untuk memulai percakapan akademis tentang lingkungan dengan basis riset gitu, dan social intervensi sosial. Jadi itu peristiwa tanggal 25, yaitu jambore untuk mencegah, atau sebetulnya jambore untuk mengedukasi publik, terutama anak muda, tentang bagaimana merawat lingkungan, menghormati lingkungan dengan kekuatan akal pikiran, dengan kekuatan advokasi, dengan kekuatan kurikulum pendidikan. Jadi itu yang kita sebut sebagai upaya jambore kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, di Pekanbaru tuh, di Provinsi Riau, yang diikuti oleh kira-kira 1.500 sampai 2.000 peserta itu, terutama dari generasi muda itu. Dan itu menunjukkan bahwa Pak Kapolda Riau, Pak Heri Heriman, itu punya keprihatinan dan kepedulian dan kerisauan akademis tentang kondisi lingkungan di Riau. Jadi dia mengundang saya, lalu atas nama Tumbuh Institute saya ikut menanam pohon di situ. Dan pohon itu pohon gaharu, dan itu pohon yang mahal sebetulnya tuh. Jadi kita memulai bersama Pak Kapolri untuk mengaktifkan aktivitas lingkungan. Dan sangat berterima kasih saya bahwa pemerintah, gubernur, wali kota Pekanbaru, gubernur Riau terlibat secara langsung di dalam acara itu bersama anak-anak muda, pramuka, OKP, dan ya tentu dinas itu pasti harus tuh. Tapi yang bagus buat saya adalah kita akhirnya menemukan satu pola untuk memulai aktivitas penghijauan ini atau memelihara lingkungan dengan melibatkan Polri, karena Polri memang dari awal harus berhadapan dengan problem-problem masyarakat. Nah, di Riau problem utamanya adalah soal kebakaran hutan, soal kebakaran lahan gambut, dan itu yang menyebabkan Riau selalu dianggap produsen asap ke Malaysia dan Singapura, lalu kita dihina, dicaci maki. Sekarang saya bilang, oke, sejak sekarang kita akan produksi akal sehat ke negara tetangga supaya kita tidak lagi produksi asap. Banyak ini yang berspekulasi. Beberapa momen kedekatan Anda dengan para petinggi negara itu merupakan tahap awal Bung Rocky masuk ke dalam pemerintahan, karena kan sekarang ini juga muncul spekulasi bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle. Nah, silakanlah Anda jelaskan ini apa kaitannya menanam pohon dan politik serta kekuasaan itu. Ya, saya melatih anak-anak muda di situ untuk berpikir lebih radikal tentang cara merawat lingkungan. Saya kasih contoh misalnya di dalam kasus
cara menghormati lingkungan, bahwa pohon itu bukan sekedar pohon. Sebetulnya pohon itu ada sungai vertikal. Kenapa? Karena pohon itu menyerap air melalui kapiler, lalu ditarik oleh sinar matahari. Jadi proses fotosintesis terbentuk hijau daun. Hijau daun ditimbun sebagai makanan. Produk lainnya adalah karbon dioksida dan oksigen itu kan. Jadi kita melihat bahwa satu paket berpikir, bahwa lingkungan itu ada satu paket berpikir. Tidak boleh sekedar dianggap bahwa pohon itu ya sekedar tumbuh, sungai itu berbeda dengan pohon. Tidak, semua sungai itu tiba di laut setelah lebih dahulu tiba di akar pohon, lalu merayap ke atas karena proses fotosintesis. Jadi ada sungai vertikal, yaitu yang merambat lewat kapiler pohon. Ada sungai yang horizontal, yang kemudian mencari lembah lalu tiba di laut. Nah, itu cara kita melihat lingkungan. Nah, kemampuan kita untuk memikirkan hal-hal yang extraordinary, dianggap begitu, itulah justru yang diperlukan supaya kita betul-betul paham bahwa berpikir ekologis artinya berpikir logis pasti, tapi juga berpikir tentang kepentingan lingkungan. Jadi sekali lagi kita mau lihat ekologi itu adalah ruang hidup bersama kita. Ekologi yang rusak di Kalimantan, di Papua, di Sumatera itu berefek di Jawa, bahkan berefek ke Kutub Utara atau soal global warming segala macam. Jadi memikirkan ekologi artinya memikirkan secara paketan, sebut aja paket lengkap, supaya di situ kita mulai membaca juga bagaimana politik seharusnya membuat kebijakan yang menghormati lingkungan tuh. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita tidak lagi ditanya do you speak English, karena kita orang Indonesia, seolah-olah orang Indonesia terbaca kurang fasih dalam berbahasa asing. Tapi kita akan ditanya, do you speak environmental ethics? Do you speak human solidarity? Jadi itu sebetulnya yang hendak diasuh oleh Tumbuh Institute, lalu bekerja sama dengan Pak Herman, Kapolda Riau, yang memang juga seorang yang belajar tentang etika lingkungan, karena beliau selain lulus dari Akademi Kepolisian, lalu PTIK, dan akhirnya didoktor di dalam ilmu kepolisian, tapi dia juga belajar filsafat, karena dia menempuh pasca sarjana di jurusan filsafat UI. Jadi saya berkenalan di situ dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan kebijakan itu harus pertama-tama diwujudkan di dalam secara kasat mata di depan masyarakat. Nah, siapa yang ada di depan masyarakat? Ya polisi. Jadi green policing itu artinya menemani masyarakat untuk merawat lingkungan. Dan polisi tentu punya persediaan logistik yang handal untuk memulai acara-acara semacam jambore. Jadi kita tuan rumani oleh Pak Jenderal Harry Herman, oleh Pak Gubernur, oleh Pak Wali Kota, dan semua itu menggembirakan. Jadi itu kolaborasi antara Tumbuh Institute yang mengolah konsep akademis, lalu pemerintah daerah yang memang peduli dan berupaya untuk menjadikan Pekanbaru itu atau Riau keseluruhan itu bukan lagi produsen asap, tapi produsen etika itu. Jadi sekali lagi saya senang karena kemudian terbentuk semacam lingkungan baru dalam kehidupan politik kita, yaitu upaya justru untuk menyelamatkan lingkungan, bukan untuk menyelamatkan kursi-kursi kekuasaan. Kira-kira itu tuh. Tapi soal polisi mulai ikut memikirkan lingkungan ya, dengan cara menanam pohon, saya pikir ini merupakan tahapan yang juga menarik itu kan. Apalagi Riau ini dikenal sebagai daerah yang banyak sekali kasus kebakaran hutan, ya ini karhutlanya. Ya Pak Kapolri sangat bahagia tentu, karena ada satu aspek baru di dalam paradigma kepolisian, yaitu merawat lingkungan dan harus langsung berada di dalam upaya untuk memproteksi alam ini. Nah, kita beruntung juga karena ada Pak Profesor Robertus Robert yang paham sangat dengan sosiologi lingkungan. Dia menerangkan dengan baik apa sebetulnya yang disebut sebagai hak alam itu, hak asasi alam. Di samping ada hak asasi manusia, tapi ada hak asasi alam.
Dan persahabatan antara alam dan manusia menurut Profesor Robert itulah yang disebut sebagai kesatuan ekologi, kan begitu cara kita berpikir. Jadi lengkap di situ. Yang hadir adalah banyak akademisi, ada dosen, ada peneliti, tetapi yang lebih menggembirakan adalah keterlibatan dari kalangan anak muda di situ yang sangat antusias dan berebut bertanya, berebut berkomentar, bahkan berebut membantah uraian saya. Jadi semua itu kita maksudkan untuk memulai percakapan etis tentang lingkungan. Kalau percakapan politis ya itu ada soal lain tuh. Dan Menteri Kehutanan juga ada di situ, saudara Raja Yuli Antoni, dan kemungkinan kita akan jadikan ini sebagai proyek yang berkelanjutan sebaiknya di semua Polda tuh. Tumbuh Institut akan membackup. Ada bukan kebetulan saya memang mengambil inisiatif membangun Tumbuh Institut itu untuk mempertemukan perspektif akademis, yaitu perspektif ilmu pengetahuan dan perspektif etika lingkungan bersama-sama dengan pemerintah daerah terutama dan pebisnis pasti, karena mereka juga punya kepentingan dengan lingkungan yang bersih sebetulnya itu. Karena di dunia ini pebisnis yang melanggar etika lingkungan itu sudah pasti dibully oleh anak-anak muda itu, dan mereka akan kedodoran dalam mengembangkan bisnisnya kalau mereka tidak comply dengan standar-standar etika lingkungan dunia. Jadi Tumbuh Institut akan memulai upaya untuk mengawetkan model yang ada kemarin di Kahurla ini, Jambore Kahurla, kebakaran hutan dan lahan ini. Jambore sebenarnya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan ini. Nah, karena itu saya bicara dengan Pak Kapolri, dan beliau sangat antusias kalau ini dijadikan model tuh, dan tentu poin utamanya adalah melibatkan masyarakat dan menjadikan polisi itu betul-betul jadi, saya sebut kemarin secara berkelakar tapi kemudian jadi viral itu, polisi itu adalah pohon lindung seluruh Indonesia. Singkatannya begitu, polisi pohon lindung seluruh Indonesia. Dan ya sambil ngakak Pak Kapolri bilang, wah bisa aja, saya memang bisa, karena kita harus jadikan ini sebagai satu patok sejarah, satu momentum sejarah, satu monumen sejarah untuk memulai merawat lingkungan. Dan saya senang karena Pak Herimen terlibat sepenuh-penuhnya itu mengorganisasi ini. Jadi ide pertama itu dari Jenderal Dr. Harry Herimen, tapi kemudian kita bahas sama-sama dengan Pemda dan Tumbuh Institut membackup konsep-konsep akademisnya. Jadi sekali lagi ini lengkap, satu proses baru untuk memulai penghijauan melalui keterlibatan polisi. Bukan polisinya yang dihijaukan, tapi polisi menghijaukan, karena polisi langsung berhadapan dengan masalah-masalah ekologi di tempat-tempat tertentu. Dan saya kira di semua daerah di Indonesia hal yang sama akan kita lakukan tuh, di Papua, di Palu, di Sulawesi, macam-macam tuh. Jadi sekarang ada kesempatan untuk melihat model, saya sebut aja ini paradigma Kapolda Riau, paradigma Jenderal Harry Herimen, karena dia betul-betul mengambil inisiatif, dan itu disiapkan dalam 1 bulan, tidak sampai 1 bulan, dengan rapat yang kontinu segala macam itu, akhirnya terwujud tuh. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman Pekanbaru, terima kasih buat anak-anak muda di Riau, terima kasih buat Pemda Riau, dan terutama pada Kapolda Riau Jenderal Dr. Harry Herimen. Ini serius nih Bung Rocky ya, benar-benar Anda hanya ngomongin pohon dan lingkungan, atau ada yang jauh lebih dari lingkungan dan pohon itu? Nah, karena wartawan itu ada yang menyaksikan Anda sempat berisik-bisik dengan Pak Kapolri, dan bagi wartawan tentu saja publik ini momen menarik dan menimbulkan spekulasi mengingat posisi Anda yang selama ini selalu jadi oposisi. Iya, tidak ada bisik-bisik dengan Kapolri soal politik dalam urusan lingkungan tuh. Sepenuh-penuhnya kita ada di dalam suasana persahabatan dengan alam tuh, dan Pak Sigit mengerti itu. Dan kalangan akademis di Riau juga
merasa perlu untuk memulai satu kurikulum khusus, dan saya janjikan untuk membantu beberapa lembaga di sana termasuk universitas untuk menyusun kurikulum yang secara padat, ringkas, tapi langsung berakibat pada mitigasi, langsung berakibat pada investigasi. Kalau misalnya asapnya dari mana tuh kan, kadang-kala citra satelit itu tidak bisa membedakan antara hotspot, yaitu di mana ada asap itu seolah itu ada panas, dan apa namanya tuh, fire spot itu yang betul-betul udah ada api di situ. Dan itu juga saya belajar banyak dari pengalaman kalangan masyarakat Riau, bahwa kemungkinan pertambahan pengetahuan itu hanya bisa dilakukan kalau ada satu tradisi yang terus dipelihara, yaitu ide tentang lingkungan, dan banyak hal bagus yang bisa kita pelajari dari situ. Menjaga tua dan berbasis pada marwah lingkungan, atau menjaga marwah dengan melindungi tua, kan itu semua satu kode etik masyarakat Melayu yang memungkinkan kita paham bahwa dari awal sebetulnya energi untuk melindungi pohon supaya dia tetap hijau, keinginan untuk menyelamatkan sungai supaya dia tetap berlaku, hak menghormati hak dari burung untuk berkicau di hutan-hutan lindung di Riau, itu juga adalah bisa diucapkan bukan sekedar dengan teori-teori mutakhir, tapi juga dengan secara satir, secara puitis kan. Kan kita belajar misalnya bahwa apa yang terjadi di satu lokasi secara ekologis akan mempengaruhi peristiwa di lokasi yang lain, yang biasa disebut prinsip butterfly effect. Artinya kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Lalu saya terangkan juga bahwa bumi itu punya cara untuk merawat dirinya sendiri. Tapi kalau yang dirusak oleh manusia itu berlebihan, namanya antroposin, artinya kerusakan yang dibuat manusia itu tidak mungkin lagi dilakukan oleh bumi. Tapi bumi punya kemampuan homeostatis itu. Sering orang katakan bahwa ya lebih bagus hutan Amazon yang hijau, rimbun, rainforest daripada gurun Sahara yang kering kerontang itu pasir doang. Tetapi secara ekologi kita bisa pelajari bahwa justru hijaunya hutan Amazon itu karena dipupuk oleh gurun Sahara. Kan gurun Sahara dan hutan Amazon itu sejajar. Di bagian selatan Afrika ada gurun Sahara, di bagian selatan benua Amerika ada hutan Amazon. Dalam rotasi bumi, fosfor, padang pasir itu adalah mengandung banyak fosfat yang sebetulnya inti dari pupuk itu. Jadi karena panas matahari, fosfat di Gunung Sahara itu naik, mengembang itu, lalu ditiup angin dan mengikuti rotasi bumi itu dalam puluhan jam itu tiba di hutan Amazon. Jadi gurun Sahara lah yang memupuk hutan Amazon. Itu yang kita sebut sebagai wisdom dari alam semesta itu. Jadi sekali lagi kita mau coba terangkan bahwa berpikir ekologis artinya berpikir di dalam interconnectedness, dalam saling keterhubungan. Nah, sekali lagi kita mau pastikan bahwa apa yang diinisiasi oleh Kapolda Riau itu Pak Heri Herimen itu sangat diapresiasi oleh Kapolri dan masyarakat Riau. Pemda Riau itu merasa bahwa ada momentum untuk memulai Indonesia cerah, dan jangan kita masuk di dalam kegelapan kalau kita mampu untuk membuat cahaya pikiran, cahaya etika dari hutan-hutan kita. Dan kita mulai dari Riau. Salam akal sehat. Salam akal sehat.